tahun ini tanggal 22 lamaran, kemudian nanti tanggal 10 Juni akan melaksanakan akad nikah. Ini pertama kali ketemu di Jodohkan? Iya, jadi pertama kali ketemu di mana? Di sini, di Masjid Az-Zikra. Jadi itu pas zikir akbar yang biasa rutin akad pertama di masjid ini, ternyata calon ikut. Nah, kemudian itu pertama kali ketemu, alhamdulillah. Kemudian awal tahun ini baru mulai kenalan, silaturahmi ke rumah keluarganya, kita banyak diskusi, alhamdulillah mimpi beberapa kali, kemudian musyawarah dengan para ulama, alhamdulillah. Ya udah, akhirnya nggak terasa menikah sama dia. Berarti kenal Sebelumnya kenal, sebelumnya tahu, cuman tahu doang, cuman tahu di Instagram, tapi sibuk masing-masing aja sama kuliahnya. Tapi baru pertama kali ketemu di sini. Alhamdulillah. Setelah itu baru deh, nggak lama, cuman 3 bulan doang, taruh, ya, nggak terasa. Bulan depan udah mau nikah. alasan Tentu kalau misalnya Amr ini kan terbiasa taat sama guru. Kalau Amr ada keputusan, Amr selalu konsultasi dengan gurunya Amr. Guru Amr banyak, ada Habib Hasan, ada Abah Raud, ada Ustaz Syukur, ada Abi Mufti. Nah, kemudian setelah Amr istikharah, Amr belum puas, musyawarah dengan para ulama, tanya Abi, Habib, Ustaz, ini gimana? Oh, insya Allah bagus Amr, lanjutkan. Ya udah, mereka udah ke jalan, orang tua juga udah ridho, baru Amr berani ambil keputusan jalan bismillah. Karena Amr yakin keputusan yang dimusyawarahkan dengan guru dan para ulama dan orang tua pasti berujung. Iya, ada. Abi itu dulu itu Abi itu bilang ke Amr belajar. Tapi nanti kalau seandainya sudah ketemu dengan wanita yang Amr sukai, Amr udah istikharah, Amr udah musyawarah dengan para ulama, bismillah, Amr jangan ragu-ragu, jangan lama-lama. Sosoknya seperti apa sejauh 3 bulan kenal? Iya, dia sosoknya yang baik hati, sosoknya yang beradab. Karena salah satu kriteria Amr ini pengen anak pesantren juga. Jadi karena kita ini kan hidup dalam dunia dakwah, dalam dunia majlis, dalam dunia pesantren. Jadi pendamping hidup Amr jangan jauh-jauh, biar satu dunia, satu frekuensi, alhamdulillah satu visi misi. Insya Allah bisa, Amr berdoa semoga bisa mendampingi Amr sampai akhir nanti. izin sama Abi atau Kalau ya, Anggi, Umi tangan ya, Anggi. kalau misalnya sama Umi pasti ya kita minta ridho, kita tanya mama ini orang begini, Amr dari Sukoro. Oh ya udah coba nak musyawarah dengan para ulama. Akhirnya ya udah kita musyawarah. Kemudian kalau dengan Abi ya kita ziarah ke tempatnya Abi. Kita ziarah, istilahnya kita minta ridho sama Abi. Nanti juga setelah lamaran sebelum akad kita ziarah lagi. Setelah akad kita ziarah lagi. Karena di antara hobinya Amr ada ziarah. Apalagi ke tempatnya Abi, senang banget. Berasa masih ada Abi di dekatnya Amr. minta izin juga sama apa? Oh pasti lah kalau sama abang ini ya karena teman kita ini 11-12 dari kecil. Amr selalu dibimbing sama Bang Alvin, kalau ada sama Bang Alvin. Pastilah sama abang. Bahkan yang paling mensupport itu Bang Alvin. Makanya yang ngurus pernikahan Amr ini Bang Alvin. Semuanya yang ngurus Bang Alvin itu karena tanda sayangnya Bang Alvin sama adiknya. Berarti tahu beres atau gimana? Oh enggak ada kayak gitu. Ya pasti kita ya bukan tahu beres, pasti tahu lah semuanya. Kita ikut semua perkembangannya. Tapi yang lebih sibuk dalam begitu itu Bang Alvin. Karena Bang Alvin minta ke Amr sibuk perbaiki diri, tingkatkan ibadah, siapkan mental, minta doa sama para ulama. Bang Alvin lebih pengen Amr fokus ke situ. Tapi Bang Alvin pengen sibuk ke sana buat hadiah buat adik. Amr sendiri kan mau menikah, tapi justru musibah sedang menikah sama Bang Alvin sendiri. Iya. Seperti apa mungkin? Ya itu ya, makanya setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Ya makanya ya ada kabar seperti ini. Ya Amr sebagai keluarga, sebagai adik terus mendoakan Bang Alvin, terus mensupport Bang Alvin apapun yang terjadi. Karena apapun kejadiannya, seperti apapun kejadiannya pasti ada hikmahnya. Makanya dulu Abi sering mengajarkan kalau ada musibah jangan terlalu sedih. Kalau misalnya ada nikmat jangan terlalu senang. Jadi biasa-biasa aja. Fokus ada hikmah ke depan. Jadi kita jadi biasa aja. Sempat curhat apa nggak sih ketika dari kabar Gimana? sempat kaget nggak sih
Oh, Yang Amr. kalau misalnya Amr nih dari kecil sudah dididik dari Abi bahwasanya setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Jadi kalau misalnya ada kabar seperti itu, oh pasti ada hikmahnya. Jadi kita fokus ke hikmahnya, bukan ke masalahnya. Jadi kita nggak stres, kita nggak galau, kita tetap santai-santai aja. Tapi atau jadi mengambil hikmah atau mungkin mengambil pengalaman yang dilihat dari Kak Pelajaran. Alvin. Tentu lah, bahkan Bang Alvin sendiri kan pasti layaknya seorang kakak terus menasihati seorang adiknya, terus bimbing kita, terus didik ini. Alhamdulillah banyak dapat pelajaran dari Bang Alvin dan bersyukur alhamdulillah punya abang seperti beliau yang sayang sama adiknya sehingga terus ngajarin, terus kasih bimbingan kepada kita. Alhamdulillah. Tapi Bang Alvin ini pernah cerita-cerita nggak sih? Kalau Bang Alvin sendiri itu adalah orang yang sangat tertutup, ya masalah pribadi ya biar dia aja begitu. Makanya kadang kalau saat Bang Alvin berumah tangga, Amarnya lebih sibuk di dunia perkuliahan. Jadi ya kurang menahu soal masalah itu, tapi ya Bang Alvin seperti itu, dia selalu terlihat tegar di depan keluarga, di depan orang banyak. Ya tapi ternyata kabarnya seperti ini ya udah pasti ada hikmahnya. Bang Amr maaf belum jadi kayak takut nggak sih untuk nikah muda ketika mereka ternyata nikah muda banyak cobaan. Iya, Bang Alvin selalu mengajarkan kepada Amr bahwasanya nikah itu bukan karena faktor umur, bukan karena muda atau tua, tapi karena siap. Jadi bukan karena muda atau tuanya, tapi karena siap. Karena Amr ini kan yang tadi Amr bilang, Amr nggak yakin kalau seandainya keluarga sudah mensupport Amr. Amr nggak yakin kalau seandainya guru-guru Amr, para habib Amr, para musuh Amr tidak mensupport Amr. Tapi karena itu, alhamdulillah Amr merasa siap, Amr merasa kuat dan siap apapun yang terjadi ke depannya. Makanya kita ini kan sebagai manusia cuma bisa berdoa dan berusaha. Insya Allah semuanya ada hikmahnya dan Amr berdoa semoga semuanya jalannya enak dan lancar semua ke depannya. Dan kalau terlihat juga baik. Kalau misalnya ini Amr agak tidak tahu menahu karena sibuk dengan pernikahannya. Amr ternyata emang terlihat baik-baik aja gitu ngeliat ini sama Kak Alvin. Iya, kita lebih sibuk di dunia perkuliahan ya, karena kita ya melihat ya biasa-biasa aja sebagaimana hari biasanya, tapi mungkin ya mereka lebih fokus untuk menjaga nama baik ya. Ya sudah, kalau terjadi seperti ini ya sudah pasti ada hikmahnya, pasti mereka juga tidak serta-merta selesai gitu enggak. Pasti sudah melewati banyak pemikiran yang panjang dan bahkan musyawarah yang panjang. Mungkin ini yang terbaik dan insya Allah ini ada hikmahnya. Tapi kalau tinggal bersama nggak sih? Gimana? Oh kalau itu kurang tahu deh. Kalau misalnya kalau tinggal bersama kayaknya sepertinya sudah tidak. Sepertinya sudah tidak, tapi bukan berarti putus silaturahmi. Tetap berteman, tetap ada berhubungan, tetap menjalin silaturahmi. Dan katanya udah lama juga ya Amr. Kalau misalnya itu kita kurang tahu karena kita lebih fokus untuk ngurusin pernikahan dan semacamnya. Nanti mungkin akan ada kabar terbaru lagi. Amar sendiri taunya kapan? Kalau misalnya Amar ya sebelum media tahu ya pasti udah tahu duluan gimana Sejak keluarga bulan ini. apa? Sejak bulan apa? Dia pasti lebih tahu duluan dan nggak kaget. Sama akhir-akhir ini juga. Tapi ngerasa terganggu juga nggak sih? Enggak. Karena ya alhamdulillah karena didikan Amr ini alhamdulillah Abi ini didikannya dari dulu lihat hikmahnya. Jadi apapun yang terjadi nggak terlalu bahagia melayang dan nggak terlalu sedih sampai ya sedih banget enggak. Jadi biasa aja kayak oh ya ada hikmahnya udah fokus jalan lagi hidup kita gitu. Tapi sama lihat keganjilan nggak sih? Mereka ada apa? Enggak sih, mereka oke aja, baik aja. Karena pasti kan karena ada beberapa faktor dan bukan faktor seperti orang ketiga kah, bukan mau poligami, bukan semuanya ya pasti ada faktor-faktor dan hasil musyawarahnya ya mereka seperti itu. Maafin muskilah nggak apa-apa, insya Allah aman sih. Sempat ada kunjungan juga pakai KDRT gitu juga. Oh nggak ada, Bang Alvin nggak pernah bermain fisik. Amr tahu itu. Tapi menyayangkan nggak sih ke Amr sendiri? Kalau misalnya Amr itu selalu melihat kejadian itu pasti ada hikmahnya. Jadi ya kita lihat aja ke depannya pasti ada hikmahnya dan jadi kalau misalnya menyayangkan kan sedih begitu. Jadi ya udah ini pilihan dia, buat apa kita ribut? Buat apa kita sibuk pikirin kan? Ya udah
lakuin yang terbaik ya udah nggak apa, gue fokus pengen kawin gitu. Saat ini mungkin kondisi dari psikologis Bang Alvin sendiri ada Bang down atau Alvin. sedih atau gimana? Atau iyalah yang keluarga gimana? Pertanyaannya gimana wartawan? Pamer juga ya? Hah? Ngejek-ngejekin pamer juga. Oh, kalau misalnya Amer sama Bang Alvin ini udah kayak temen banget, udah kayak temen, udah kayak sahabat banget. Jadi ledek-ledekan pasti. Nah, kan nanti kalau misalnya ini ya gue ledekin sih sendiri gitu. Belum dijawab. Iya gantian. Pertanyaannya belum dijawab. Yang mana? Dan kondisi. Oh, kalau kondisi Bang Alvin oke-oke aja, sehat-sehat aja. Alhamdulillahnya, bahkan nanti malam dia futsal. Memang dia begini. Jadi memang dia orang yang tegar, sabar, dan tambah dia sudah banyak kejadian yang membuat dia kuat sampai sekarang. Jadi kalau begini doang mungkin bagi dia biasa. Dia mungkin bisa jadi Main futsal di mana? main futsal ya, ada di lapangan futsal di mana? Lapangan bulu tangkis. Di sini. Oh, di sini. Tahu di mana? Nanti ada tempat kita nggak pernah ikut dia main futsal sih ya. Kita nggak tahu dia main di mana. Mungkin dia main futsal. Yusuf sendiri artinya masih sama Larissa enggak? Oh, itu kurang tahu ya, nanti kita dengar kabar lagi deh, nanti kita tanya lagi ke Bang Alvin gimana. Yusuf pasti yang terbaik buat Yusuf, buat Cici juga, buat Bang Alvin juga, insya Allah mereka tetap sehat, tetap bahagia dunia sejahtera. Tapi Cici sendiri bantu pernikahan nggak sih? Kenapa? Kalau Cici support, jadi kita walaupun tetap teman, tetap seperti keluarga juga, tetap menjalin silaturahmi, bahkan ya udah maaf-maafan, minal aidin, nanti Cici datang ya, oh iya Ci, alhamdulillah begitu. Jadi biasa-biasa aja, tidak ada hal-hal yang sensitif atau semacam. Jadi kita biasa-biasa aja. Di luar aja netizen yang dapat kabar-kabar yang tidak-tidak itu semuanya enggak. Artinya Kita baik-baik aja. dari sebelum Ramadan keputusan berpisah ini sudah ada ya? Oh, kalau misalnya itu enggak deh, kurang tahu deh. Kurang tahu. Kita lebih fokus ke ta'arufnya kita, fokus ke pernikahannya kita, begitu. Karena Mbak Alvin ada keluarga juga, Amar fokus ke depan, Amar fokus kuliah, jadi kurang ngikutin sih. Tapi walaupun begitu dari jauh tetap mensupport, tetap mendoakan selayaknya seorang adik. Gitu. Balik lagi, udah berapa persen persiapannya? Iya, insya Allah ya.